Menawarkan berbagai fitur dan teknologi terkini, ada dua fitur nih yang ditonjolin sama Vivo V23 5G. Yang pertama itu adalah desain yang eksklusif, dan yang kedua adalah kamera depan yang mumpuni dan bisa banget diandalkan di segala macam kondisi. Untuk desainnya, Vivo V23 5G ini dia punya salah satu teknologi yang diklaim pertama kali di Indonesia, yaitu adalah UV Color Changing. Dan ini nanti bakal bisa bikin ponsel ini tuh berubah warna kalau misalnya terkena sinar matahari atau sinar ultraviolet. Jadi nanti di bagian belakang sih itu dipakai teknologinya. Cuman sayangnya itu nggak bisa di unit yang lagi gue pegang ini, karena ini adalah varian Black Stardust Black. Nah, sementara untuk yang teknologi UV Color Changing itu cuma ada di varian yang Sunshine Gold. Nah, tadi yang pertama adalah desain eksklusif, yang kedua adalah kamera depan yang niat banget. Jadi sini tuh kameranya ada dua gitu loh. Dan gue jadi makin penasaran gitu loh, pengen untuk jajal ponsel ini untuk kameranya, baik kamera depan ataupun kamera belakang. Jadi kalau misalnya kalian penasaran tentang si ponsel Vivo V23 5G ini kameranya kualitasnya kayak gimana, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Dimulai dari kamera belakang, bentuk rumah kameranya ini persegi dan triple kamera yang disusun bertingkat. Dan Vivo V23 5G ini punya 3 kamera belakang yang detailnya itu ada 64 megapiksel night kamera, 8 megapiksel super wide angle kamera, dan 2 megapiksel super makro kamera. Untuk fitur-fiturnya sih, zoom kamera belakang ini ada opsi 0,6 kali sampai 10 kali. Jadi bisa wide dan bisa zoom sampai 10 kali. Yang hasilnya untuk 0,6 kali pasti bisa ngejangkau angle foto yang lebih luas, walaupun memang terlihat ada noise sedikit sih kalau misalnya dipakai di dalam ruangan. Nah, soal kualitas kamera utama sih fine-fine aja ya. Foto yang dihasilin tuh mirip sama kenyata aslinya dari segi warna. Terus dia juga ada opsi HDR yang bikin pixel foto itu jadi makin tegas dan jelas. Dan seperti biasa di Vivo itu pasti juga ada filter-filter juga yang bisa memperindah tampilan foto kalian. Nah, dari foto ini kita bergeser ke kiri, ini ada portrait. Untuk operasi penentuan titik fokusnya sih menurut gue ini responsif ya, jadi semuanya tuh berjalan cepat untuk pindah-pindahnya. Tapi ketika kita mau langsung lihat fotonya itu ada jeda per 2-3 detik gitu loading sebelum fotonya akhirnya kebuka. Tapi setelah lihat hasil fotonya sih gue suka banget ya, jadi foto itu tajam, warnanya oke, bokeh blurnya itu dapet banget, dan ketika gue zoom itu fotonya nggak pecah pastinya. Selanjutnya bergeser ke kiri, ini ada night mode yang sewaktu gue coba untuk motret di kondisi low light, hasil fotonya masih bisa terlihat terang tapi nggak sampai yang lebay gitu loh, yang fotonya tuh sampai ngerubah kondisi asli sebenarnya. Jadi ini juga oke sih untuk night mode-nya. Lalu kita pindah ke more, ini ada panorama, terus juga ada fitur high resolution. Fitur ini yang tadi buat 64 megapiksel. Ini bagus banget sih kalau dipakai untuk kegiatan tertentu atau di momen penting. Hasilnya tuh jelas dan nggak pecah ketika sampai di zoom cukup banyak. Tapi sarannya sih mending dipakai di momen-momen penting aja, karena ukuran file itu lumayan besar dan makan memori banget, yaitu sekitar 20 MB per foto, yang mana ini 5 kali lebih besar nih untuk ngambil memori dibandingkan foto biasa. Terus kita beralih ke video. Vivo V23 5G ini didukung sama beberapa opsi, yaitu 720 pixel, 1080 pixel yang bisa sampai 60 fps, dan 4K. Tapi 4K-nya ini nggak bisa sampai 60 fps, jadi cuma sampai di 30 fps. Terus juga ada fitur film, walaupun sebenarnya ini perbedaannya cuma di rasio perekaman aja, jadi semacam ada kayak black bar-nya gitu di sisi atas dan sisi bawah. Nah, selain itu di sini juga ada fitur stabilisasinya juga, dan ini ada 2 tipe, yaitu normal dan ultra. Stabilisasinya ini cukup ngebantu sih waktu lagi perekaman dalam keadaan berjalan. Tapi emang nggak bisa yang kayak se-smooth banget gitu sih, kayak pakai gimbal, karena ingat lagi Vivo V23 ini belum dilengkapi sama OIS. Cuma untuk perekaman yang nggak terlalu cepat dan nggak banyak bergerak ini udah oke sih, dan ini dia hasil videonya. Terus sebelum kita
beralih ke kamera depan, ini ada juga fitur pencahayaan ganda dan dual view kamera kayak gini, yang sebelumnya juga sebenarnya udah pernah kita ulik sih di video unboxing, yang bisa lo cek di card di kanan atas. Nah, kamera belakang udah, sekarang waktunya kita ke kamera depan nih, yang jadi hal termenarik. Kenapa? Karena smartphone ini tuh punya dua kamera depan berbentuk notch, ya bentuknya memang notch sih. Dan ini resolusinya tuh 50 megapiksel dan 8 megapiksel front night cameras yang diklaim ini tertinggi di kelasnya. Yang gue suka dari kamera depan Vivo V23 5G ini adalah semua fitur yang bisa di kamera belakang ini bisa dipakai semua di kamera depan. Mulai dari fitur night mode, terus hasilnya juga nggak mengecewakan karena di kamera depan ini ada dua flash kamera yang bakal memperjelas foto selfie lo. Untuk portrait ini juga bisa nih buat di kamera depan, jadi bokeh yang dihasilin juga oke, blurnya ketara, bisa diatur juga mau intensitasnya mau sebesar apa, dan garis antara objek fokus dan background blur itu halus menurut gue, jadi nggak patah gitu loh, nggak kayak diedit banget gitu. Kamera depan ini juga bisa wide mode loh, jadi kalau lo mau selfie, memamerkan background di belakang lo, ini bisa banget sih bikin tampilannya jadi makin luas. Untuk video kamera depan ini juga serunya didukung sama stabilisasi, sama mode film juga, jadi bakal berguna banget buat lo yang pada suka vlogging. Nah, jadi itu dia video kita coba jajal kamera Vivo V23. Gimana nih menurut lo? Keren gak kamera ini? Kalau menurut gue untuk harga 6 juta, Vivo V23 5G ini punya kamera yang mumpuni sih buat dipakai sehari-hari atau bahkan untuk dipakai buat liburan. Bukan itu aja, dari segi desain pun dia udah pakai metal frame body yang ramping, jadi bikin tampilannya itu jadi lebih premium dan kerasa mantep gitu loh waktu dipakai sehari-hari karena desainnya yang keren. Oh ya, jangan lupa juga untuk komen di bawah tentang pendapat kalian, terus juga like kalau misalnya kalian suka video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video dari Yuzon ID selanjutnya. Bye!